Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novianti, NPM 101199167, Prodi Manajemen S1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum lanjut ke materi, kita lihat dulu yuk seperti apa sih kecelakaan dalam kerja. Bisa dilihat ya teman-teman, ternyata penting sekali buat kita menggunakan APD, dan itu sangat membahayakan buat kita kalau misalnya kita nggak menggunakan APD selama bekerja. Pentingnya menjalankan prosedur K3. Prosedur K3 untuk semua pekerjaan telah tertuang dalam sejumlah undang-undang dan peraturan menteri. Khusus untuk pekerjaan tertentu seperti bekerja di ketinggian, bekerja dengan scaffolding, dan sebagainya, ada prosedur khusus yang harus dijalankan. Jika tidak diterapkan, ada sejumlah kerugian yang akan dirasakan oleh pekerja dan perusahaan yang lain, serta orang lain yang berada di sekitarnya. Seperti kejadian yang tadi ya teman-teman, ternyata kalau misalnya kita nggak pakai APD itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga orang yang lain ya di sekitar kita. Selanjutnya ada beberapa kerugian yang akan dirasakan oleh para karyawan ketika prosedur K3 ini tidak diterapkan dalam suatu perusahaan. Maka diantaranya karyawan akan merasa tidak nyaman saat bekerja. Wajar saja jika pekerja akan merasa tidak nyaman saat bekerja, bahkan ragu ketika menjalankan prosedur K3 karena hal ini tidak diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Dan tidak ada peraturan yang jelas dan tepat dalam bekerja. Hal ini dampaknya sangat serius ya untuk para pekerja karena menyangkut nyawa, mungkin untuk yang lainnya seperti kayak bekerja di ketinggian itu pasti memerlukan prosedur K3 yang betul-betul ya teman-teman. Pastinya ada risiko cedera dan kematian ya teman-teman kalau misalnya prosedur K3 ini tidak dijalankan di suatu perusahaan. Kerugiannya seperti yang tadi di video yang tadi ya teman-teman, ternyata kalau misalnya kita nggak pakai APD itu sangat berbahaya dan sangat berisiko tinggi untuk kita. Lalu perusahaan juga akan mengalami kerugian seperti hasil kerja para karyawan yang tidak optimal. Prosedur K3 bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
Salah satu contoh yang sederhana adalah pada pekerja ruangan. Seharusnya ada aturan mengenai kondisi tempat kerja yang memadai, mulai dari suhu, kelembaban, sinar atau cahaya, suara, dan getaran. Jika hal-hal ini diabaikan, pekerja pasti akan tidak fokus dan merasa tidak nyaman di dalam ruangan. Selanjutnya, merugikan orang lain di lingkungan kerja. Bukan hanya perusahaan dan pekerja saja yang mengalami kerugian akibat dari tidak ditetapkannya prosedur ketiga ini. Namun, orang lain yang berada di sekitar perusahaan pun pasti akan merasakan dampaknya loh teman-teman. Contoh sederhana saja, seperti ada limbah pabrik yang mencemari air bersih, dampak ini bisa berpengaruh secara langsung ataupun bertahap. Lalu, kerugian selanjutnya adalah kesulitan menyelamatkan diri saat bahaya terjadi. Prosedur ketiga juga mengatur tentang tata cara yang harus dilakukan ketika bahaya terjadi di tempat kerja. Ketika terjadi kebakaran, misalnya, ada jalur evakuasi yang dapat diakses dengan mudah seharusnya. Dengan demikian, nyawa bisa diselamatkan pada detik-detik kritis. Namun, tanpa prosedur ketiga tersebut, hal ini terabaikan dan pekerja akan sulit menyelamatkan diri pada situasi buruk. Untuk menghindari berbagai kerugian tersebut, perusahaan maupun pekerja wajib mengikuti training sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan prosedur ketiga dapat dipahami dengan benar dan dijalankan setiap waktu. Tapi teman-teman sudah tahu belum apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Peraturan-peraturan keselamatan kerja terdapat pada Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970. Lalu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per 05 Men 1966 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu, ILO Code of Practice Prevention of Major Industrial Accidents, Geneva International Labour Organization 1991. Lalu, Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur keselamatan kerja di segala tempat, baik itu di darat, laut, dan udara dalam wilayah NKRI. Undang-Undang Keselamatan Kerja bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi adanya bahaya peledakan, memaksa peningkatan maupun pekerja dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemberian alat-alat pelindung kepada pekerja, terutama untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, serta membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif seperti penerangan tempat kerja, kebersihan, sirkulasi udara, serta hubungan yang serasi antara pekerja, lingkungan kerja, peralatan, dan proses kerja. ILO Code of Practice adalah peraturan atau standar ILO berupa panduan praktis yang ditetapkan industri dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan besar seiring dengan kenaikan produksi, penyimpanan, dan penggunaan berbahaya. Tujuan panduan praktis adalah untuk memberikan arahan tentang pengaturan administrasi hukum dan sistem teknis untuk pengendalian instalasi berisiko tinggi yang dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada pekerja. Tujuan ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit.
melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Nah, gimana teman-teman? Dalam video tersebut sudah terlihat bahwa contoh dari K3 yaitu diantaranya penyediaan alat pelindung diri, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan keselamatan kerja, dan tentunya ada asuransi, fasilitas, dan sarana kesehatan. Lalu, ada penyebab kecelakaan kerja menurut teori domino. Domino teori Heinrich merupakan teori yang menggambarkan terjadinya kecelakaan kerja sebagai akibat dari jatuhnya domino-domino penyebab kecelakaan. Prinsipnya, jika domino jatuh, maka selanjutnya akan menjatuhkan domino-domino yang di depannya. Untuk mencegah keseluruhan domino jatuh, maka salah satu domino harus dicabut. Biasanya, cara termudah dan dianggap paling efektif adalah menghilangkan bagian tengah yang memiliki label unsafe, act, or condition. Teori ini dianggap cukup jelas dan dianggap bisa diaplikasikan di lapangan. Lalu, penyebabnya adalah social, environmental, uncertainty atau warisan lingkungan sosial. Urutan pertama domino ada di seputar kepribadian dari pekerja.
Heinrich menjelaskan bahwa kepribadian yang tidak diinginkan seperti keras kepala, rakus, dan ceroboh dapat diwariskan dari leluhur atau berkembang dari lingkungan sosial manusia, dan faktor kepribadian keturunan dan lingkungan ini berkontribusi terhadap kesalahan dari manusia. Lalu, fault of person atau kesalahan manusia. Urutan kedua domino juga berada di sekitar permasalahan kepribadian. Heinrich menjelaskan bahwa ciri karakter yang diwariskan atau yang dibentuk seperti temperamen, ketidakpatuhan, dan kecerobohan bermanifestasi terhadap keputusan yang diambil oleh seseorang, apakah ia mengambil tindakan aman atau tidak aman. Lalu, unsafe acts atau unsafe condition atau tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Urutan ketiga domino terkait dengan penyebab langsung kecelakaan versi Heinrich seperti telah disebutkan sebelumnya. Heinrich menjelaskan faktor penyebab langsung seperti menjalankan mesin, peringatan, dan ketiadaan pelindung mesin. Heinrich menganalisa bahwa perilaku dan kondisi tidak aman merupakan faktor kunci untuk mencegah kecelakaan. Dalam hal ini, domino yang paling mungkin untuk diangkat sehingga tidak muncul kecelakaan. Heinrich menjelaskan 4 alasan mengapa orang melakukan tindak tidak aman, yaitu sikap yang tidak pantas, pengetahuan dan kemampuan yang kurang, fisik yang tidak memadai, lingkungan fisik, serta mekanik. Heinrich kemudian membagi lagi kategori ini menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Misalnya, ada seorang pekerja yang selalu bekerja secara tidak aman karena kurangnya pengawasan dari supervisor. Bekerja tidak aman dikategorikan sebagai penyebab langsung, sementara kurangnya pengawasan dari supervisor merupakan penyebab tidak langsung. Lalu, eksiden atau kecelakaan. Heinrich menggambarkan kecelakaan sebagai kejadian seperti jatuhnya orang. Tertimpanya orang dari objek jatuh merupakan contoh umum kejelasan yang dapat menyebabkan luka. Injury, luka. Luka muncul dari kecelakaan dan beberapa jenis kecelakaan yang telah Heinrich jelaskan dalam Explanation of Pictures, seperti terpotong dan patahnya tulang. Lalu selanjutnya manajemen ketiga adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban ketiga dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Tujuan penerapan ketiga: menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, meningkatkan komitmen pemimpin dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi, proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. Pasal 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Efek ekonomi atas kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan secara langsung dan tidak langsung.
secara langsung, biaya perawatan dan penyembuhan kehilangan anggota tubuh, kematian, kehilangan sumber keuangan. Tidak langsung, produktivitas, turnover, premi asuransi lebih tinggi, tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.